Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahlah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah salat tarawih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hasanuri MA. Kepada Ustadz Hasanuri kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sesepuh penesepuh, para muallimin, para hujaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus DKM Masjid kita, Masjid Al-Murtadha, beserta seluruh jajaran kepengurusan masjid yang sama-sama kita hormati, dan semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur. Beliau Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain, dan juga yang sama-sama kita hormati imam sholat kita, sholat tarawih, sholat isya sebelumnya, dan seluruh para petugas, para asatidz yang sudah memandu jalannya kegiatan sholat tarawih berjamaah, beserta bapak dan ibu jamaah sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah berjamaah sholat isya, sholat tarawih sekaligus niat i'tikaf. Betul apa betul? Mudah-mudahan di malam yang ke-27 ini kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu jamaah sekalian Masjid Al-Murtadha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, tidak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa 26 hari. Betul apa betul? Karena malam ini masuk pada malam 27, mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu puasanya lengkap, Bu?
Kayaknya yang muda-muda masih bolong-bolong ya Bu ya. Ada yang bolong 5 hari, ada yang bolong 3 hari, ada yang bolong seminggu, ada Bu. Kalau yang sudah usia 60-70 ke atas, sudah menopause, biasanya lancar-lancar saja. Amin ya robbal alamin. Nah jangan lupa Ibu, yang mungkin bolong tentunya besok masuk di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan selanjutnya itu wajib diqodho, karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Betul apa betul? Diqodho Bu. Mungkin bisa dibarengi dengan puasa Senin Kemis. Niatnya qodho Ramadan tapi pahalanya 2, dapat pahala qodho puasa Ramadan plus dapat pahalanya hari sunnah puasa Senin atau Kemis. Jadi nggak terasa Bu kalau Senin Kemis ya. Nah kemudian barangkali kaum ibu yang saat ini di dalam Ramadan ini ada yang kondisinya sedang menyusui bayinya yang masih kecil, atau mungkin sedang hamil. Ya kalau hamil sambil puasa kuat alhamdulillah, atau sedang menyusui anaknya kuat puasa alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada ibu yang sedang menyusui anaknya yang masih kecil, umur 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun, atau sedang hamil. Bolehkah dia meninggalkan puasa manakala tidak kuat berpuasa? Jawaban para ulama fikih boleh Bu. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil, mungkin hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, waduh kalau saya puasa lemes, jangan-jangan badan saya sakit, anak saya bagaimana yang ada di perut, nanti lahirnya prematur, lahirnya kurang sehat. Boleh buka puasa Bu, tapi walaupun buka puasa ngejaga makannya, jangan di sembarang tempat ya Bu ya. Cuman pertanyaannya Bu, bagaimana meninggalkan puasanya seorang ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui? Apakah besok tetap juga wajib qodho puasa? Wajib semuanya, baik meninggalkan puasa karena menyusui anak atau sedang hamil. Cuman ada 2 kelompok Bu. Kalau kita meninggalkan puasa karena kondisinya hamil, takut semata-mata badan kita sakit, badan kita lemes, badan kita nggak sehat, maka wajibnya hanya qodho puasa Bu, tidak wajib bayar fidyah. Tapi justru kalau ibu khawatirnya jangan-jangan bayi yang ada dalam kandunganku nanti saya barengin puasa malah sakit, malah nggak sehat, ketika cek dokter, dokter menyarankan jangan puasa dulu umpamanya Bu. Kalau ibu khawatirnya semata-mata karena anak, bukan karena fisik diri sendiri, maka besok masuk bulan Syawal ibu bukan sekedar wajib mengqodho puasanya 1 hari di qodho 1 hari ya, tapi juga ibu wajib membayar fidyah. Karena sebenarnya urusan anak ini urusan Allah, mau sakit mau sehat yakin saja sehat, begitu ya Bu ya. Jadi seperti itu, ada 2 kelompok. Kalau khawatirnya cuman kesehatan diri sendiri, cuman wajib qodho puasa. Tapi kalau kekhawatirannya justru kesehatan anaknya, ya puasa wajib qodho, ya wajib bayar fidyah. Berapa fidyahnya Ustadz? 1 hari wajib membayar 1 sok, atau kurang lebih kalau madzhab Syafi'i 1 kilo beras. Ibu wajib puasa, habis itu kasih ya 1 kilo beras, karena 1 hari fakir miskin melalui masjid juga nggak apa-apa, bisa dikoordinir. Nah ini untuk kaum ibu-ibu. Alhamdulillah kalau bapak-bapak lengkap ya Pak ya puasanya ya. Kalau ada yang bolong mungkin masih haid apa menstruasi, tapi bapak-bapak nggak pernah haid kan ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pagi-pagi udah sarapan pagi, mungkin lagi menstruasi kali Pak ya. Kita nggak suudon, tapi laki-laki mana haid, laki-laki mana menstruasi. Betul apa betul? Nah mudah-mudahan puasa kita dikabul semuanya ya Pak ya. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita memasuki 10 hari yang terakhir tahap 3 di bulan suci Ramadan Pak Bu. Ini ibaratnya orang main sepak bola ini sudah babak final, sedikit demi sedikit jamaah tarawih sudah mulai merotolin gitu ya, sedikit di mana-mana. Murtadul alhamdulillah
penuh begitu ya. Ini rahmat, alhamdulillah. Kalau di mana-mana begitu Pak, Bu, saya lihat ini masjid tadinya waktu babak pertama nih, 10 hari yang pertama ini babak penyisian full begitu ya, dari tempat pengimaman sampai teras ya penuh semua. Begitu masuk 21 tinggal 3 baris ya, masya Allah ya. Namanya ini babak final Pak, orang-orang pilihan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang hadir istiqomah orang-orang pilihan, alhamdulillah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal asru al awakhiru ahyal laila. Rasul, Bapak Ibu, Rasul panutan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ketika masuk 10 hari yang terakhir Bu, semakin kenceng, semakin kuat, semakin semangat ibadahnya di malam-malam Ramadan ini Bapak Ibu. Ahyal lail, menghidupkan malam Ramadan ini dengan cara apa? Sholat malam di masjid sambil iktikaf. Walaupun boleh di rumah, tapi pahalanya dikit kalau di rumah, karena nggak ada nilai iktikaf. Iktikaf hanya sah di masjid. Maka alhamdulillah tadi saya tanya sama Pak Ustadz Dzulkarnain, ada berapa Pak Haji? 40. Alhamdulillah 10 hari full mudah sampai akhir Ramadan, amin ya robbal alamin. Rasul begitu menghidupkan malamnya dengan baca Quran, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, apa saja pokoknya termasuk amal ibadah Bapak Ibu. Nah itu di malam-malam daripada 10 yang terakhir. Kenapa sih Bapak Ibu? Iya, karena ini puncaknya Ramadan. Ibarat orang buka bazar, ini puncaknya Bapak Ibu ya, puncaknya panen ya. Nah terus Rasul juga begini Bapak Ibu, beliau meramaikan, menghidupkan malam-malam 10 Ramadan ini dari beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul sampai beliau meninggal dunia. Setiap 10 hari yang terakhir bulan Ramadan beliau selalu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti, amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya malam ini mungkin kultum yang paling bontot begitu ya. Saya lihat jadwalnya yang ke-27 nih Pak Haji, paling bontot. Nah, salah satu ibadah yang istimewa di 10 yang terakhir Bu ya, ini begini. Sekarang maqasidus syariat diturunkan oleh Allah di muka bumi ini tujuannya ada 5. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana Ustadz cara menjaga agama? Tiap hari kita sholat. Orang Islam kok sudah ngaku Islam nggak sholat, namanya nggak menjaga agama. Hifdzuddin sudah. Yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga diri sendiri. Alhamdulillah kita tiap hari kita jaga, sakit kita obatin ya, anak kita juga kita pelihara kesehatannya, namanya hifdzun nafsi, tidak ada pembunuhan. Yang ketiga hifdzul akli, menjaga akal. Bagaimana cara menjaga akal? Ya taklim. Yang anak-anak muda sekolah, kuliah, yang tua-tua ya di masjid, di musola, namanya hifdzul akli, menjaga akal kita supaya rohani kita mendapat asupan ilmu, akal kita juga berfungsi untuk menerima ilmu sebagai penguatan keimanan kita. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan. Anak kita pelihara yang betul, keturunan kita jaga, kita didik supaya menjadi generasi-generasi bangsa yang baik, yang soleh, yang cemerlang. Nah yang terakhir bukan hanya ibadah itu, nah hubungannya dengan tema kali ini adalah hifdzul mal, menjaga harta Bapak Ibu. Selama Ramadan kita ini sudah hifdzuddin, menjaga agama, tarawihnya sudah, isaannya jamaah, sholat-sholat yang lain juga berjamaah. Artinya agama kita sudah kita jaga dengan sholat ya, supaya iman kita tetap kuat. Nah tetapi jangan lupa kita ini dididik di dalam bulan suci Ramadan bukan hanya disiplin dalam ibadah spiritual, bukan hanya disiplin ibadah dalam akidahnya, tetapi manusia itu kan hidup di dunia pada nyari duit ya Bu ya. Nah ini ada hubungan dengan zakat. Jadi saya dikasih tema tentang zakat ya, apa fungsi zakat, apa hikmah zakat, bagaimana tata cara kita zakat. Soalnya apa Bu, kalau saya jadi orang kaya, besok di akhirat itu ditanya, kamu jadi orang kaya, dari mana hartamu kamu peroleh?
bagaimana caramu kamu mencari harta dan bagaimana kamu salurkan setelah kamu punya harta, itu ditanya Bapak Ibu sama Allah, sama malaikat. Lah kalau kita nggak bisa menyalurkan dengan baik, dikebubu sama malaikat. Betul apa betul? Itu di akhirat. Lah kalau di dunia zakat kagak dikeluar, mampet, jadinya apa? Stroke, ya kan? Zakat nggak keluar, jadinya apa? Operasi, kan begitu. Nah itu baru di dunia, belum di akhirat. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat itu ada dua, yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Betul apa betul? Ini sudah sering diulang kali, tapi manusia itu kan tepatnya lupa ya Bu ya. Nah, supaya kita tidak lupa terus, maka perlu diingatkan. Itulah fungsi daripada taklim, fungsi daripada kita ngaji. Kita dari rumah ke sini pahalanya sudah berlipat-lipat Bapak Ibu. Pahala niat jamaah, pahala iktikaf, pahala dengerin taklim, ya, dapat ilmu lah, kita berbagi ilmu Bapak Ibu. Nah begini Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mewajibkan apa? Zakat al-fitri, zakat fitrah. Apa tujuannya? Kalau kita melihat dari hadis Rasul, tujuan daripada zakat fitrah yang pertama, tuhrotan lis-shaimin, untuk mensucikan orang-orang yang puasa. Nah kemudian mensucikan dari apa Ustadz? Anil lahwi warrofasi, ya, dimana setiap kita sedang berpuasa mungkin ada waktu-waktu yang terbuang, kita nongkrong gak ada gunanya, gak diisi dengan ibadah, disempurnakan dengan zakat fitrah. Atau kadang-kadang ibu-ibu pagi-pagi sudah ngomongin mantunya, ini mantu kaya tapi THR kagak dateng-dateng gitu ya, ini cucu udah sukses tapi kok sama nenek sama kakek nggak ada ngertinya, diomongin terus padahal lagi puasa ya. Yang ngomongnya kalau baik alhamdulillah, kalau nggak baik kan jadi dosa. Nah itu adalah rofas, hal-hal ucapan-ucapan yang nggak baik di mana kita sedang puasa, maka dibersihkan, dihapus dengan yang namanya zakat fitrah Bapak Ibu. Faman addaha qabla sholat fahuwa zakatul fitri. Kalau kita keluarkan sebelum sholat idul fitri namanya zakat. Waman addaha qabla ba'da sholat fahuwa sodaqatu minas sodaqat. Kalau dikeluarkannya setelah idul fitri bukan namanya zakat fitrah lagi, namanya sodaqoh. Nah lantas kita bagaimana? Padahal zakat itu wajib gitu Bapak Ibu. Baik, jadi singkatnya begini Bapak Ibu, yang namanya zakat fitrah itu wajib Bapak Ibu, semua jenis dan semua status, baik itu laki-laki maupun perempuan, selama dia Islam agamanya, wajib zakat fitrah. Atau statusnya kecil, bayi baru lahir Bu, tetap wajib zakat. Lah Pak Ustadz kan belum bisa nyari beras, ibunya yang ngeluarin zakat, bapaknya yang ngeluarin zakat. Nih begini, umpama Ramadan yang terakhir, malamnya sudah mau maghrib, mau takbiran, ibu yang hamil melahirkan Bapak Ibu, berarti anak ibu menjumpai hurufus syamsi, terbenamnya matahari yang terakhir bulan Ramadan, mau Idul Fitri, maka wajib. Beda kalau ibu melahirkannya jam 7 gitu ya, kan maghrib jam 6 nih, begitu jam 7 pada maghrib ibu melahirkan gitu, apakah wajib yang kecil ini? Tidak wajib, karena kan dia lahirnya itu setelah terbenamnya matahari Ibu ya. Ketika di kandungan belum di dunia dia ya, maka yang lahirnya jam 7 jam 8 pas malam-malam Idul Fitri itu tidak wajib Bapak Ibu. Tapi kalau lahirnya sebelum hurufus syamsi wajib gitu. Itu bayi Bapak Ibu. Nah yang kanak-kanak, yang remaja, yang tua renta, semuanya wajib zakat fitrah. Betul apa betul? Nah Rasul menyampaikan demikian, saumu ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ardi. Kalau terjemah secara letternya, bahwa puasa Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi, terkatung-katung gitu, walaupun ini bahasa kiasan ya. Wala yartafi'u ya, wala yartafi'u lahuma ya illa bizakatil fitri. Dan yang namanya puasa Ramadan itu pahalanya tidak diangkat ke langit
kecuali dengan kendaraan zakat fitrah. Nah, ada orang yang tidak paham dengan hadis ini. Ini menggunakan bahasa kias, bahasa ilmu balaghah, ilmu sastra. Pak Ustadz, berarti kalau kita puasa tapi nggak zakat, padahal malam ini saya nggak punya duit sama sekali, saya nggak punya beras sama sekali, berarti puasa saya nggak diterima ya Pak Ustadz? Oh, jangan khawatir, diterima Ibu kalau nggak punya apa-apa. Tapi kalau beras nggak punya, duit nggak punya, tapi sarung baru selemari kayak Pak Ustadz. Kalau Idul Fitri kan banyak yang ngasih sarung gitu ya, ya sarungnya dijual. Duit nggak punya, beras nggak punya, TV ada, motor 3, ya dijual TV-nya, iya Bu, itu. Nah, jadi wajib zakat gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tetap diterima kalau betul-betul nggak punya beras, nggak punya duit, makan aja nggak bisa di malam Idul Fitri. Tapi kalau duit nggak punya, beras nggak punya, yang lain-lainnya punya, ya dijual gitu ya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata layur fa'u tidak diangkat, maknanya ay layuk malu, tidak sempurna Bapak Ibu ya. Orang puasa 1 bulan penuh, duit ada, beras punya, harta ada, nggak mau zakat, pelit, berengkiwit, keteknya dijual gitu ya. Nah, ini namanya orang pelit, padahal zakat itu makanya diwajibin gitu ya. Puasanya nggak sempurna Bapak Ibu, jangan-jangan malah nggak keangkat ke langit gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi makanya zakat diwajibin, baik yang kecil, yang remaja, yang tua, semuanya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu persoalan zakat. Sekarang tata caranya Bapak Ibu, zakat fitrah ini ya, kalau menurut madhab Syafi'i ya, itu 1 sok diukur dengan, kalau madhab Syafi'i membolehkan zakat dengan makanan pokok suatu negara ya. Jadi kutil balad, Indonesia mayoritas makannya pakai beras ya, maka ya pakai beras Bapak Ibu. Berapa Pak Ustadz? Nah 1 sok menurut ukuran madhab Syafi'i, kalau di kilo itu 2 kilo 7 on, 3 kilonya kurang Bapak Ibu. Kalau pakai liter 3,5 liter, itu ukuran madhab Syafi'i. Ada Pak Ustadz, saya pengen zakat nggak usah pakai beras, simple pakai duit, boleh, tapi jangan ngikuti caranya madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i ukuran kutil balad ya seperti tadi. Kalau ngikuti yang pakai duit berarti ngikut madhabnya Hanafi. Bolehkah Pak Ustadz? Boleh. Imam Hanafi juga Ahlussunnah wal Jamaah, tapi cara ngitungnya ya menurut Imam Hanafi. Jangan begini nih Mama, ini kalau madhab Syafi'i beras 3,5 liter, kalau diuangkan andekan 1 liter ini 10.000 umpama, berarti 3,5 liter 35.000 ya, hampir 40 lah. Lah kita punya uang zakat, Pak Ustadz Zulkarnain, saya mau zakat, saya nggak pakai beras nih, pakainya apa? Duit. Berapa? 40.000. Itu belum cukup. Kalau ibu pengen nilai 40 sah jadi zakat, ngikut madhab Syafi'i dulu, dibelikan beras baru dizakatkan. Lah kalau bapak akadnya, transaksinya langsung pakai uang, yang ngikutin tata caranya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu ya menggunakan 1 sok min tamrin, tamer pakai kurma. Nah 1 sok itu kurang lebih 4 kilo Bu. Lah korma yang bagus di Tanah Abang itu 1 kilo 50.000, kalau 4 kilo 200.000. Jadi kalau bapak ibu zakatnya pakai uang, iya 200.000. Mau milih 200.000 atau 35.000 dijadikan 3,5 liter, terserah ibu bapak. Itu ya. Nah jadi kalau pakai uang ikuti tata caranya Imam Hanafi. Lah kalau pakainya Imam Syafi'i pakai beras boleh. Paham apa paham ibu-ibu? Bapak-bapak paham ya? Ini tata caranya. Karena banyak yang keliru. Panitia nerima duit-duit saja ya. Ini kalau madhab Syafi'i nggak boleh. Kalau cuma 40.000 atau 35.000 rupiah, nah atau 50.000 belum cukup, harus 200.000. Ngukurnya kurma bagus 4 kilo ibu ya. Tapi beda, umpamanya gini, pengurus masjid bikin supaya enak, simple, nggak ngerepotin jamaah.
wah ini orang-orang pada zakat fitrah pakai duit, maka masjid beli beras, jual beras gitu ya. Nah Pak Haji datang, Pak saya mau zakat tapi ini saya bawanya uang, belum pakai beras. Ya sudah, Pak Haji akad dulu, beli beras ke masjid, habis itu beras masjid dizakat fitrahkan. Ada dua akad, akad pertama akad jual beli, dan akad yang kedua adalah akad zakat fitrah. Ini kalau ibu bapak pakai beras. Lah kalau pakai duit siap-siap 200.000. Wah panitia masjid tambah seneng kalau 200.000 ya. 10.000 aja udah berapa itu? Alhamdulillah. Terserah pilih yang mana. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seputar zakat fitrah. Yang jelas hukumnya wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu yang kayak apa sih Pak Ustadz? Yang betul-betul malam itu nggak punya duit, nggak punya beras, bubuk saja reot, pakainya bambu begitu ya. Boro-boro punya motor, sepeda aja ya genjotannya copot kayak begitu, Masya Allah. Kayaknya yang kayak begini-gini lingkungan Murtado kakak ada ya Bu ya. Yang ada ya sono-sono mungkin lah, Kalimantan, Sumatera, pinggiran kampung-kampung gitu ya. Saya kira di kota-kota udah nggak ada, tapi andikan ada ya seperti itu Bapak Ibu. Nah hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu tadi tentang zakat fitrah. Ada nih kasus yang paling kadang ditanyakan orang jamaah begini, Pak Ustadz saya malam ini sebenarnya nggak punya apa-apa, makan aja nggak bisa, buru-buru bikin kue-kue ya, apalagi ini sudah mau lebaran, orang biasa pada bikin kue dan sebagainya, tapi saya tetap pengen zakat. Ini ada beras ya 3 kilo Pak Ustadz, tapi saya tetap pengen zakat. Bagaimana kalau diputer saja begitu ya? Kalau benar-benar terpaksa boleh Ibu, tapi dimulai jangan bapak ke anak. Kalau bapak kan sama anak wajib nafkah, jadi dari mulai anaknya kakak nih ngasih sama adik, adiknya sama saudara yang lain, lama-lama ke bapak. Setelah sampai ke bapak diliwit bareng-bareng, dimasak bareng-bareng. Itu yang benar-benar terpaksa Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir tentang zakat mal, ini yang kedua Bapak Ibu. Zakat mal itu juga bagus ketika dikeluarkan pada bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan mulia. Ramadan bulan dimana kita ini dilipat gandakan pahalanya, baik yang zakat, yang sedekah, yang infak, yang baca Quran, sholat dan sebagainya. Nah zakat mal ini kalau saya terangkan panjang Bapak Ibu, cuman kasus-kasus yang ada di perkotaan kita ini, kalau kita bicara pertanian di perkotaan sudah jarang orang nanam padi, nanam kangkung, nanam kacang. Adanya mungkin di Bogor ya, mungkin di Kerawang dan sebagainya. Tapi di perkotaan ini orang sudah mayoritas menjadi pekerja, menjadi pegawai, menjadi pengusaha. Maka muncul sekarang ada yang disebut dengan zakat profesi Bapak Ibu. Zakat profesi itu Bapak jadi pegawai, Bapak jadi direktur, Bapak menjadi PNS. Setelah 1 tahun di global keuangannya ya, dari tiap bulan Bapak Ibu punya gajian, ternyata mencapai nilai kalau diemaskan itu sampai 99, sekian gram emas. Kalau diuangkan ya 100 juta sekian lah. Maka Bapak Ibu tetap zakat. Zakatnya berapa Ustadz? Zakatnya kayak zakat emas, zakat perdagangan 2,5%. Anggap saja Ibu punya uang 100.000 ketika dikumpulkan dalam 1 tahun, karena Ibu jadi pegawai, jadi karyawan, jadi direktur, maka tinggal diambil 2,5% dibagi 10. 100 juta itu sama dengan 10 juta dibagi 4, 2,5 juta. Jadi Ibu punya 100 juta, maka keluarin zakat malnya, zakat profesinya 2,5 juta. Betul apa betul? Ada juga yang pengusaha, rumah sudah punya, tapi dia juga punya kontrakan Ibu. Rumahnya ada 5, kontrakin semua ya. Atau punya mobil disewa-sewain, apakah ada zakatnya Ustadz? Ada. Itu namanya zakat usaha. Usaha sama dengan perdagangan, sama zakatnya 2,5% Ibu Bapak. Jadi Ibu tinggal ngitung, saya nerima duit kontrakan tiap bulan berapa, begitu 1 tahun dimulai Januari sampai Desember, atau mungkin dimulai Syawal sampai Ramadan, ketika mencapai nilai emas 99, sekian gram, ketika diuangkan 100.000 lebih,
maka Bapak Ibu juga wajib zakat. Betul apa betul? Ya, artinya ini adalah zakat usaha, zakat perdagangan, zakat profesi. Nah, mudah-mudahan kita ini di dalam bulan suci Ramadan sudah melaksanakan sholat isya berjamaah, traweh, iktikaf, kemudian kita mengeluarkan zakat fitrah, yang kaya juga mengeluarkan zakat mal ya. Mudah-mudahan kita masuk pada bulan Syawal betul-betul sesuai dengan makna Syawal adalah meningkat Bapak Ibu. Karena tujuan Allah menciptakan Ramadan, menciptakan puasa, menciptakan ibadah-ibadah yang lain sebagai pendampingnya Ramadan, pendampingnya puasa, tidak bukan dan tidak lain adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sifatnya tadzkirah, mengingatkan kita sama-sama. Siapa tahu diantara kita ini ada yang lebih hartanya ya, kita niat ibadah, dizakatkan, disedekahkan. Dan yang zakat fitrah, masjid-masjid biasanya sudah mulai nerima, karena zakat fitrah ini boleh dikeluarkan dari awal Ramadan dan wajibnya nanti pada akhir Ramadan. Boleh Ibu Bapak sekarang zakat fitrah, namanya zakat diawalkan, dizakatkan, takjil ya, dan berakhir nanti ketika sudah sholat Idul Fitri. Cuman baiknya ya sekarang-sekarang menjelang Idul Fitri, supaya juga panitianya kan nggak repot-repot amat ya Bu. Lah mamanya udah sholat Id, Ibu mau zakat, waduh ngurusi sholat aja repot, apa balik ya ngurusi zakat dan sebagainya. Nah, niatkan semua itu adalah ibadah. Insya Allah kita mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Tahun yang akan datang kita akan menjumpai Ramadan lagi ya Bu ya. Sampai Rasulullah itu betul-betul sungguh-sungguh ibadah di 10 hari yang terakhir, karena beliau mengingat belum tentu tahun yang akan datang kita nggak berjumpa Ramadan lagi, tapi kita mudah-mudahan berjumpa Ramadan lagi yang akan datang dengan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, rizki yang luas, semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.